Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kitab Syarhul Qatrul Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Di pembahasan hari ini kita masuk di bab al-istighon. Itu sebelum masuk mansubat, beliau sebutkan dulu dua bab tambahan, yaitu bab istighol dan bab tanazu. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala babul istighol. Ini sudah kedua kali kita dengar. Karena di Mutamimah disebutkan juga bab apa? Istighol. Bab yang tersibukkan. Yajuzu pinah boleh pada contoh Zaidan darabtuhu au darabtu akhahu. Boleh pada contoh Zaidan darabtuhu atau Zaidan darabtu akhah. Yaitu sibuk pada domir atau sibuk pada isim yang bersambung dengan domir. Au marartu bihi, yaitu Zaidan marartu bihi. Raf'u Zaidin, boleh rofa Zaid, itu maksudnya. Boleh rofa Zaid bil ibtida sebagai mubtada. Fal jumlatu ba'dahu khobar. Tapi kalau antum rofa berarti jumlah setelahnya apa? Khobar. Wa nasbuhu, dan boleh antum nasab. Bi'idmari darabtu, dengan disembunyikan darabtu. Karena Zaidan darabtuhu berarti darabtu Zaidan darabtuhu. Ya kan? Demikian pula darabtu Zaidan darabtu akhahu berarti apa? Darabtu Zaidan darabtu akhahu. Begitu ya? Enggak. Karena antum kan tidak pukul Zaid kalau yang kedua. Karena darabtu akhahu. Berarti takdirnya apa? Ahantu. Jadi antum bilang ahantu Zaidan darabtu akhahu. Saya hinakan Zaid darabtu akhahu. Perhatikan itu ya. Wajawaztu. Wajawaztu maksudnya apa? Itu yang ketiga. Zaidan marartu bih. Ya kan? Antum bilang apa? Jawaztu Zaidan marartu bihi. Kenapa begitu takdirnya? Nah, ini kelipatan 3. Contoh pertama, Zaidan ya darabtuhu. Darabtuhu. Kedua, Zaidan darabtu akhahu. 3, Zaidan marartu bihi. Nah, kata Zaidan boleh antum rofa. Kalau antum rofa tidak ada masalah. Berarti kan bukan istighol. Bukan apa? Istighol. Antum boleh bilang ini Zaidun, Zaidun, Zaidun. Ya kan? I'rabnya apa? Mubtada, jumlah setelahnya khobar. Sekarang ini yang kita bahas ini. Kalau dibaca nasab. Kalau dibaca nasab itu sebagai apa? Paham kan? Sebagai apa? Tentunya bukan maf'ulun bi awal dari ini semua. Karena darabtuhu sudah beramal pada hu. Sehingga Zaidan bukan maf'ulun bi-nya dia. Zaidan darabtu akhahu ini sudah maf'ulun bi. Sehingga ini bukan maf'ulun bi-nya. Kalau tidak ada akhahu bisa. Ya. Sekarang Zaidan marartu bihi. Zaidan marartu bihi. Paham saudara? Tentunya marartu bihi sudah ada, sudah punya. Sudah punya maf'ul dengan disambungkan dengan huruf jar. Paham Sapri? Berarti ini kenapa mansub? Paham kan? Dibilang apa? Karena ini tersibukkan. Maka dia adalah maf'ulun bi dari fi'il mahdhuf, fi'il yang dihilangkan. Apa yang dihilangkan? Tergantung ini maknanya. Zaidan darabtuhu. Zaid saya pukul dia. Berarti Zaid dipukul. Ya kan begitu? Takdirnya apa? Darabtu. Kenapa? Karena Zaidan darabtuhu. Zaid saya pukul dia. Zaid saya pukul dia. Berarti Zaid dipukul. Iya kan? Paham? Sapri?
Iya. Kenapa kita tidak katakan fi'il ini? Karena sudah ada maf'ulnya. Sekarang apa takdirnya? Itu sekarang Sapri. Kalau pada yang pertama. Karena kan saya pukul dia. Berarti memang Zaid yang saya pukul. Berarti cocok. Sekarang Zaidan dorobtu aku. Zaid saya pukul saudaranya. Berarti kan tidak cocok saya takdirkan dorobtu. Karena saya tidak pukul Zaid. Yang saya pukul siapa? Saudaranya. Berarti tinggal kenapa saya pukul saudaranya? Saya menghinakan Zaid dengan memukul saudaranya. Makanya saya takdirkan apa? Ahantu. Saya hinakan Zaid, saya pukul saudaranya. Saya hinakan Zaid, saya pukul saudaranya. Itu maksudnya kelipatannya itu tadi yang disebut setelahnya. Ini sekarang. Zaidan marortu bih. Bisa enggak antum takdirkan marortu? Tidak bisa karena marortu harus pasang lagi huruf jar. Berarti kan tidak mansub. Kalau antum takdirkan marortu, berarti harus bi. Harus apa? Bi. Karena marortu tidak butuh maf'ul. Paham kan? Marortu tidak butuh maf'ul. Berarti kalau tidak bisa begitu karena kalau bahasa huruf jar berarti majrur. Bukan mansub. Paham? Gimana caranya supaya mansub? Ya jangan marortu yang ditakdirkan. Takdirkan kata lain yang bisa membutuh maf'ulun bi. Apa itu maknanya marortu? Saya lewatkan begitu berarti jawaz tu. Saya melewati Zaid. Paham tadi itu jawaz tu. Paham kan? Jadi takdirnya itu ditafsirkan oleh kalimat setelahnya. Karena ini adalah nanti namanya ini kalau dalam pembahasan qawaidul i'rab ini namanya jumlah ya tafsiriyah. Yang akan kita pelajari nanti. Jumlah yang menjelaskan apa yang ditakdirkan itu. Tapi ini wajib dihilangkan. Tidak boleh antum sebutkan ini. Tidak boleh disebutkan. Karena sudah disebutkan setelahnya. Paham Abu Dar? Hakiki? Yakin? Masa? Anda? Itu yang beliau takdirkan tadi. Kata beliau, jadi bi'idmari dorobtu wa ahantu wa jawaztu. Itu pasangannya tadi. Dengan disembunyikan dorobtu, ahantu, jawaztu. Jadi pasang gitu. Kasih pasangan itu 3. Kasih pasangan itu 3. Dengan menyembunyikan 3 itu. Wajibatal hadfi. Yang wajib dihilangkan. Paham ini? Kan ini kan di pembahasan mutammimah. Pembahas judulnya apa di mutammimah? Yang wajib dihilangkan amil. Kan di mutammimah begitu pembahasannya. Wajib dihilangkan amil. Fala maudhi'a lil jumlati ba'dahu. Maka tidak ada kedudukan untuk jumlah setelahnya. Kan kalau antum baca rofa, berarti kedudukan jumlah setelahnya adalah sebagai khobar. Berada dalam kedudukan apa? Nah, sekarang kalau antum baca rofa, setelahnya sebagai apa? Saya ulang, kalau antum baca rofa Zaidun, berarti jumlah setelahnya sebagai apa? Khobar. Jumlah sebagai khobar ada kedudukannya? Ada. Paham kan? Yaitu fi mahali rof'in khobar mubtada. Tapi kalau antum jadikan dia adalah jumlah tafsiriyah, maka fala maudhi'a lil jumlati ba'dahu. Maka tidak ada kedudukan untuk jumlah setelahnya. Karena jumlah tafsiriyah tidak punya kedudukan dalam i'rab. Karena jumlah tafsiriyah tidak punya kedudukan dalam i'rab. Itu bedanya. Itu bedanya. Nanti jumlah tafsiriyah kita akan pelajari di kitab Qawaidul I'rab. Sudah ini ya. Itu yang belum sebutkan pertama. Kalau itu sudah di mutammimah sampai di situ. Setelahnya adalah masalah-masalah yang tambahan di sini. Wa yatarajjahun nasbu finah. Lebih roji dibaca nasab pada contoh. Sekarang kan tinggal pilih. Kan tadi kan belum bilang tuh boleh rofa, boleh
nasab. Kalau antum rofa mubtada, kalau antum nasab berarti maf'ulun bih. Sekarang adalah rojinya apa? Beliau berkata wa yatarajjahun nasbu. Lebih roji dibaca nasab. Lebih roji dibaca nasab. Finah pada contoh. Zaidan idribuhu. Ini lebih roji dibaca nasab. Kenapa? Litolabi. Karena sekarang fiilnya fiil tolab. Tahu fiil tolab ya? Karena idrib fiil apa? Fiil amr. Namanya fiil amr, namanya fiil tolab. Wanah dan contoh. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Katanya lebih roji dibaca nasab. Kalau ada fiil tolab. Sekarang wasariku wasariqatu faqta'u. Fiil apa itu faqta'u? Tolab atau bukan? Tolab. Kenapa dibaca fasariku? Wasariqatu. Dhammah. Padahal itu fiil tolab. Gimana ini? Muta'awwal. Belum bilang itu ditakwil. Ada takwilnya. Ada penghilangan di situ. Ada penghilangan di situ. Insya Allah akan dijelaskan nanti. Wafinah dan pada contoh. Pada contoh. Wal an'ama khalaqaha lakum. Gimana ini? Wal an'ama khalaqaha lakum. Maksudnya pertanyaannya ini khalaqaha fil apa? Fil tolab atau bukan? Bukan. Kenapa dia baca wal an'ama? Tadi kan yang lebih rojinya kalau fil tolab baru dibaca roji nasab. Ini kok dibaca wal an'ama khalaqaha lakum. Apa beliau bilang? Beliau katakan. Ya. Litanasubi. Ini karena penyesuaian. Ini karena apa? Penyesuaian. Iya. Ini karena ada penyesuaian. Sebelumnya. Nanti akan disingkap oleh Ibnu Hisham. Penyesuaian dengan apa? Akan disingkap nanti. Kemudian. Wanah dan contoh. Abasyarom minna wahidan nattabi'uh. Contoh. Abasyaron minna wahidan nattabi'uhu. Terus wama zaidan ra'aituhu. Kenapa ini? Kenapa dibaca nasab? Itu pertanyaannya. Da abasyaron minna wahidan nattabi'uhu. Kenapa dibaca nasab? Demikian pula ma zaidan ra'aituhu. Kenapa dibaca nasab? Kata beliau li golabatil fi'ili, karena kebanyakannya fi'il yang terletak setelah a dan ma. Paham ini? Karena setelah a, setelah hamzah istifham, biasanya itu kebanyakan fi'il setelahnya. Makanya dibaca nasab setelahnya. Artinya dia maf'ulun bi untuk fi'il mahdhuf. Demikian pula basyaron ma zaidan. Zaidan kenapa dibaca mansub? Li golabatil fi'ili, karena kebanyakan setelah ma itu fi'il. Sehingga dibaca nasab karena ada fi'il yang dihilangkan. Ada fi'il yang dihilangkan. Ini masalah. Wayajibu finah dan wajib. Yaitu wajib nasab. Wajib nasab pada contoh. Kalau tadi kan lebih roji. Contoh-contoh penulis tadi itu apa? Lebih roji nasab, lebih roji nasab. Paham kan? Kalau ini wayajibu, wajib dibaca nasab. Finah pada contoh. In zaidan lakitahu fa'akrimhu. Kenapa wajib baca nasab ini? Kenapa wajib baca nasab? Karena kalau in itu tidak pernah terletak setelahnya siapa? Isim. Berarti di sini wajib yang sembunyi siapa? Fi'il. Artinya kalau terletak setelah alat yang selalu isim harus antum baca rofa. Tapi kalau terletak setelah alat yang biasa kebanyakannya fi'il, lebih roji nasab daripada rofa. Tapi bisa rofa. Tapi kalau terletak setelah alat yang selalu fi'il setelahnya. Kalau ada isim yang mansub, pastikan maf'ulun bi dan wajib nasab. Paham maksudnya? Itu yang belum mau kasih tahu antum. Itu yang disebutkan. Iya. Terus
Beliau berkata, contohnya tadi, in zaidan lakitahu fa'akrimhu. In zaidan. Iya, itu in lakita zaidan, lakitahu fa'akrimhu. Paham kan? Wahalla zaidan akramtahu. Halla, itu kata halla tidak pernah setelahnya siapa? Isim. Sama dengan in. Kan halla alat tahdid. Tahdid. Setelahnya selalu siapa? Selalu siapa? Fi'il. Makanya ini wajib dibaca nasab. Halla zaidan akramtahu. Asalnya halla akramta zaidan akramtahu. Iya. Liwujubihi, karena wajibnya fi'il setelahnya. Karena wajibnya fi'il setelahnya. Kebalikannya, wayajibu rof'u. Ini sudah luas ya. Dan wajib rofa. Tadi wajib nasab. Sekarang wajib rofa. Berarti dari sini kita bisa tarik kembali dulu di atas. Berarti ada boleh rofa, boleh nasab. Lebih roji rofa. Kan begitu? Lebih roji rofa. Lebih roji nasab. Kan begitu bisa. Terus ada wajib nasab. Sekarang ada wajib rofa. Tidak boleh nasab. Oh, kalau ini sudah keluar dari pembahasan istighol. Wajib rofa. Finah pada contoh. Kharajtu fa'idha zaidun yadribuhu amrun. Saya keluar. Maka tiba-tiba Zaid Amr memukulnya. Kenapa bisa wajib ini? Siapa yang bisa ingat pembahasan ini lewat? Di Mutamimah. Disebutkan di Mutamimah tapi di tempat lain. Bukan di Istighol. Idza pujaiyah. Kan idza tiba-tiba. Idza pujaiyah pasti jumlah ismiyah. Tidak boleh jumlah fi'liyah. Di pembahasan ya penasab dan penjazm. Setelah idza pujaiyah, pasti setelahnya jumlah apa? Ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Jelas ini? Jelas ini ya? Ramadan masih ingat? Jadi ini idza pujaiyah, Yusuf. Yakin Yusuf? Idza pujaiyah, pasti setelahnya isim. Tidak boleh antum baca nasab di sini. Tidak boleh. Kenapa? Limtinaihi, karena tidak bolehnya. Tidak boleh fi'il setelah idza. Beda kalau tadi in dan halla, lain lagi. Tidak boleh isim setelahnya. Harus fi'il. Iya kan? Wayastawiyan. Ini yang terakhir. Dan sama hukumnya. Tadi kan yang pertama, sekali lagi saya ulang lagi pertama. Pertama boleh nasab, boleh rofa. Lebih roji nasab. Nah, kedua wajib nasab. Ketiga wajib rofa. Keempat yastawiyan. Sama. Tidak ada bedanya. Sama hukumnya antum baca nasab atau baca rofa. Terserah antum mau pilih bacaan yang mana. Ya, terserah antum mau pilih bacaan yang mana. Yastawiyan, sama hukumnya. Kapan ini? Finah pada contoh Zaidun qoma abuhu wa amrun akramtuhu. Lihat. Zaidun qoma abuhu wa amrun akramtuhu. Ini kata wa amrun atof. Kalau antum atofkan ke Zaidun, berarti antum baca rofa wa amrun. Artinya kalau antum atofkan ke Zaid, berarti antum atofkan jumlah ismiyah ke jumlah ismiyah. Paham? Tapi kalau antum atofkan ke koma abuhu, berarti jumlah apa itu? Jumlah fi'liyah. Berarti antum baca wa amron. Jangan baca amrun. Jadi tergantung antum mau atofkan ke mana. Kalau antum atofkan ke Zaidun, koma abuhu, antum bilang wa amrun. Karena antum sekarang atofkan jumlah apa? Ismiyah ke jumlah ismiyah. Tapi kalau antum atofkan ke koma abuhu. Jumlah apa itu koma abuhu? Jumlah apa? Fi'liyah. Maka antum baca apa? Wa amron. Kenapa dibaca amron? Ya pasti ada fi'il yang disembunyikan. Supaya atof jumlah fi'liyah ke fi'liyah. Paham ini? Paham ini kenapa dua Ahmad? Yakin saudara? Baik.
Kenapa? Litakafui, karena sama. Karena sama hukumnya. Sama hukumnya. Setelah itu beliau bilang, walaisa minhu, bukan darinya, yaitu bukan dalam bab pembahasan istighol. Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. Bukan darinya. Ini tidak masuk. Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. Antum tidak bisa baca wa kulla syai'in. Tidak boleh kulla. Ini dibaca kullu. Kullu. Karena bukan dari bab istighol. Iya. Demikian pula az-zaidun duhiba bih. Pertanyaan saya, kenapa bukan darinya ini? Boleh enggak saya baca zaidan? Atau harus zaidun? Fi'ilnya majhul. Namanya fi'il majhul enggak butuh pada maf'ulun bi, apalagi duhiba. Duhiba itu fi'il lazim, sudah lazim dibuat majhul. Otomatis ya enggak mungkin zaidan, enggak mungkin dipastikan. Pertama karena dhahaba tidak butuh maf'ul. Yang kedua dia sudah majhul. Kalau dia majhul berarti otomatis tidak akan pernah ada siapanya? Maf'ulun bi-nya. Ini tidak boleh. Tetap baca zaidun duhiba bih. Supaya zaidun mubtada, setelahnya adalah khobar. Jelas ini? Sudah luas sekali. Sudah luas sekali. Ya. Yang disebutkan oleh Ibnu Hisham di sini. Karena belum menyebutkan, kalau di mutamimah hanya disebutkan amilnya dihilangkan. Dan apa takdirnya. Nah, kalau di sini disebutkan, mana yang lebih rojih? Dibaca apa? Nah, itu masalah yang belum sebutkan. Kita lihat syarah lebih jelas. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala syarh. Hadal babu, bab ini ayat taqaddama ismun, ya, ada isim di depan, wa yata'akhkhar anhu fi'ilun, berakhir darinya fi'il, amilun fi domirih, beramal pada domirnya. Jadi fi'il yang setelahnya itu sudah beramal pada domirnya. Ya, sudah beramal pada domirnya. Au fismin amilin fi domiri. Atau pada isim yang sudah beramal pada domir. Yang beramal pada domirnya. Maksudnya beramal pada isim. Isim ini bersambung dengan domirnya. Begitu. Paham ini? Ini yang disebutkan. Dua bentuknya. Wa yakunu dhalikal fi'il, dan terjadi ada padanya fi'il itu bihaitsu, dari sisi lau furrigo, seandainya dikosongkan. Seandainya dikosongkan min dhalikal ma'mul, dari ma'mul itu, seandainya dikosongkan dari ma'mul itu, wasulito alal ismil awal, dan diamalkan pada sulito, diamalkan dan diamalkan pada isim yang pertama, la nasobah, maka dia akan menasobnya. Sudah untuk pahami yang ini tadi? Sekarang saya bilang begini, penulis bilang begini, jadi ada isim di depan, nah setelahnya ada fiil yang sudah beramal pada domirnya atau beramal pada isim yang beramal pada domirnya. Ini kan ini isimnya beramal pada sini. Isim ini sudah beramal pada domirnya. Kan begitu. Beliau tambahkan antum begini. Dari sisi kalau ini dihilangkan. Nah kalau itu antum hilangkan, apa yang terjadi? Maka otomatis ini langsung beramal pada sini. Paham? Kalau itu dihilangkan. Paham keterangan Ibn Hisham? Itu ciri-cirinya istighol. Jadi itu fi'il setelahnya. Kalau dihilangkan itu domir atau isim. Maka dia akan beramal pada sebelumnya. Paham ini? Paham ini? Sederhana sekali. Yang belum sebutkan. Dan ini lebih langsung jelas. Paham ini kenapa istighol? Jadi dibilang istighol. Tahu istighol kan maknanya? Sibuk. Sibuk dengan siapa?
sudah sibuk dengan domir atau isim. Sehingga tidak bisa beramal kembali ke sana. Tapi kalau hilang, apa yang terjadi? Maka bisa beramal nasab. La nasabah. Maka dia akan menasabnya. Masya Allah. Kalau dihilangkan, akan menasabnya. Iya. Ini yang belum katakan. Lau furriqa min dzalikal ma'mul. Seandainya dia dikosongkan dari ma'mul itu. Yang diamilinya tadi. Wasullita alal ismil awal. Dan diamalkan kepada isim yang pertama. La nasabah. Maka dia akan menasabnya. Jelas? Jelas ini? Masya Allah. Alhamdulillah. Misalu dzalika contohnya adalah. Dorok Zaidan dorobtuhu. Perhatikan itu contoh. Ala taro, tidakkah kamu melihat? Annaka law hadabtalha. Bahasanya kalau kamu hilangkan ha. Wasallatta. Dan kamu amalkan. Dorobtu ala Zaidin. Kalau kamu amalkan dorobtu terhadap Zaid. Lakulta dan kamu akan katakan Zaidan dorobtu. Wa yakunu Zaidan maf'ulan muqaddaman. Maka jadilah Zaid maf'ul muqaddam. Bisa? Bisa? Bisa, tidak ada diragukan. Karena maf'ulun bi boleh di depan. Maf'ulun bi boleh di depan. Iya. Wahada misalu mashtaghala fihil fi'il bidomiril isim. Ini contoh apa yang fi'il tersibukkan padanya dengan domir isim. Ini contoh fi'il tersibukkan dengannya pada domir isim. Wa mithaluhu aidha, contohnya juga Zaidan marartu bih. Fa inna domir wa in kana majrurun bil ba. Sesungguhnya domir walaupun dijar dengan ba. Walaupun dijar dengan ba. Illa hanya saja annahu fi maudhi'i nasbin bil fi'il. Dia berada dalam kedudukan nasab dengan fi'il. Karena itu sebenarnya maf'ulun bihi. Iya. Wa mithalu mashtaghala fihil fi'ilu bismin amilin fid domir. Contoh, apa yang tersibukkan, apa yang fi'il tersibukkan fihi padanya, bismin dengan isim amilin fid domir. Isim yang beramal pada domir. Nahu qaulika, contoh ucapan kamu, Zaidan dorobtu akhahu. Lihat, Zaidan dorobtu akhahu. Sibuk beramal pada isim yang beramal pada domir. Fa inna doroba, sesungguhnya kata doroba amilun fil beramal pada kata nasban, yaitu beramal amalan nasab. Alal maf'uliyah, sebagai maf'uliyah, maf'ul bih. Wal amilun fid domiri, dan beramal pada domir. Khofdon, yaitu amalannya apa? Khofat. Karena dia mudhaf, setelahnya mudhafun ilai. Bil idhofah, dengan idhofah. Jelas kan? Selesai. Kemudian idza takarrara hada. Jika ini telah tetap. Jika ini telah tetap, telah jelas. Fanakul, maka kita katakan yajuzu fil ismil mutaqaddim, boleh pada isim sebelumnya. Ayurfa bil ibtida, boleh dirofa karena dia sebagai mubtada. Wa takunul jumlatu ba'dahu fi mahalli raf'in alal khabariyah. Berarti jumlah setelahnya berada dalam kedudukan rofa sebagai apa? Khobar. Wa ayyun sob, dan boleh dinasab juga. Bi fi'ilin mahdhuf wujuban, dengan fi'il yang dihilangkan secara wajib. Yufassiruhu al-fi'lul madkur, yang ditafsirkan oleh fi'il yang disebutkan setelahnya. Fala maudhi'a lil jumlati hina idzin, maka tidak ada kedudukan untuk jumlah ketika itu. Kenapa? Li'annaha mufassirah, karena dia jumlah yang menjelaskan. Paham? Nanti antum akan dapat, ya, dapat di pelajaran Qawaidul I'rab, jumlah tafsiriyah adalah la mahallalaha minal i'rab. Paham ini? Ini menunjukkan kita butuh belajar kitab tipis itu, yaitu Qawaidul I'rab. Karena di dalamnya terdapat penjelasan i'rab jumlah. Kita butuh itu kitab. 15 kali pertemuan, 16 kali pertemuan, hanya segitu nilainya. Tapi kita akan bawa kemana-mana
Karena tidak ada di kitab lain. Cuma ada di kitab tipis itu. Nanti insya Allah kita akan pelajari. Harus kita belajar itu kitab. Kalau tidak, kita akan tidak tahu kenapa jumlah tafsiriyah tidak punya kedudukan. Karena di sana dijelaskan. Ini kan di sana dijelaskan. Jadi untuk sekarang ini, kenapa tidak punya kedudukan? Kalau dia dibaca mansub, karena setelahnya adalah jumlah apa? Tafsiriyah. Jumlah tafsiriyah tidak punya kedudukan dalam i'rab. Wa takdirul fi'il fil mithalil awal. Takdir fi'il pada contoh yang pertama. Darabtu Zaidan darabtu. Wa fitsani pada kedua jawaztu Zaidan marartu bih. La tuqaddir marartu. La tuqaddir marartu. Jangan kamu takdirkan marartu. Paham kan? Kenapa bisa? Li'annahu la yasil ilal ismi binafsihi. Karena dia tidak bisa sampai kepada isim dengan dirinya. Maksudnya tidak bisa butuh kepada maf'ul dengan dirinya sendiri. Paham ini? Karena dia butuh maf'ul dengan perantaran siapa? Huruf jar. Paham ini? Dia tidak bisa sampai dengan dirinya. Wa fitsali dan pada yang ketiga antum takdirkan ahantu Zaidan darabtu akha. Ahantu Zaidan darabtu akha. Wala tuqaddir darabtu. Jangan kamu takdirkan darabtu. Kenapa? Li'annaka lam tadrib illal akh. Karena kamu tidak pukul kecuali saudara. Bukan Zaid yang antum pukul. Tapi yang antum pukul siapa? Saudaranya. Jadi takdirnya harus antum sesuaikan. Takdirnya harus antum apa? Sesuaikan. Kemudian setelahnya belum berkata wa'alam ketahuilah. Ini tinggal pembahasan tambahan. Anna lil ismil mutaqaddim alal fi'lil madhkur. Untuk isim yang telah lewat. Ia mendahului fi'il yang disebutkan. Khamsah halat. Masya Allah. Ternyata ada 5 keadaan. Kan kita baru tahu satu keadaannya di mutamimah. Nah, mansub. Yang dihilangkan amilnya. Ternyata dia di sini memiliki berapa? 5 keadaan. Fatarotan. Ia tarojjahun nasbuhu. Maka terkadang lebih roji dibaca nasab. Watarotan yajib, terkadang wajib, itu 2. Watarotan yatarojjah rof'u, dan terkadang lebih roji dibaca rofa, 3. Watarotan yajib, dan kadang wajib dibaca rofa. Watarotan yastawiyal wajhan, dan terkadang sama 2 sisi itu. Berarti jumlahnya berapa itu? 5. Akan dicontohkan masing-masing itu. Ini baru keadaannya. Baru keadaannya. Kan dirinci fa'amma tarajjuhun nasbi fa fi masail. Adapun lebih rojinya dibaca nasab maka pada masalah-masalah berikut. Oh, berarti banyak ya. Pada masail. Lebih roji dibaca nasab pada masail. Ada masalah-masalahnya. Minha di antaranya ayyakunal fi'lul madhkur fi'lat tolabin. Fi'il yang disebutkan fi'il tolab. Jadi kalau antum dapat kata di nasab kemudian setelahnya fi'il tolab. Memang lebih roji dibaca nasab. Tahu fi'il tolab ya? Ya lebih roji dibaca nasab. Wahal amr wan nahi wad doa. Tahu fi'il tolab tuh? Yaitu amr nahi doa. Karena amr bisa doa. Nahi bisa doa. Sebagaimana antum pahami. Kalau dari atas ke bawah. Amr nahi. Kalau dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas. Doa. Kan begitu. Berarti amr nahi doa. Ya doa ini dari amr nahi. Cuman beda posisi. Beda posisi. Qaulika seperti ucapan kamu. Zaidan idribuhu. Zaidan la tuhinhu. Allahumma abdaka arhamhu. Ya sebenarnya kan irhamhu. Ya kan? Tapi kan maknanya kalau dari bawah ke atas namanya apa? Doa. Itu saja. Jelas ini? Iya, lihat. Jadi abdaka lebih roji antum baca abdaka daripada apa? Abduka. Zaidan lebih roji antum baca Zaidan daripada apa? Zaidun. Karena setelahnya fi'il apa? Karena setelahnya fi'il apa? Fi'il tolab. Paham Abu Dar? Wa inna ma yatarajjahun nasbu fi dzalika, tiada lain lebih roji nasab dalam hal tersebut, li anna raf'a, karena rafa yastalzimu al ikhbara bil jumlati talabiyah anil mubtada. Masya Allah.
Kalau antum baca rofa, mengharuskan mengkhobarkan dengan jumlah tolabiyah dari mubtada. Biasanya itu kalau ada mubtada, khobarnya berupa jumlah khobariyah, bukan jumlah tolabiyah. Biasanya gini, Zaidun koma abuhu, Zaidun abuhu qaimun. Jumlah apa itu koma abuhu qaimun? Tolabiyah atau khobariyah? Biasanya begitu. Nah, itulah kenapa lebih roji dibaca nasab, supaya tidak ada jumlah tolabiyah menjadi khobarnya sebelumnya. Paham ini? Jelas kan? Itu alasannya. Iya. Wahwa khilaful qiyas. Dan ini menyelisih kias kalau begitu. Kalau antum baca rofa. Li'annaha la tahtamilu sidqa wal kadhib. Karena jumlah tolabiyah tidak mengandung kemungkinan jujur atau dusta. Sementara jumlah tolabiyah pasti jujur. Antum pelajari kan di kitab apa? Kitab apa antum pelajari? Tentang insya dan tolab khobari. Apa? Masa? Enggak. Di Balago. Di Balago yang disebutkan. Paham ini? Balago yang disebutkan secara luas. Jumlah khobariyah ada jumlah apa? Insya. Iya. Paham kan? Nah kalau jumlahnya khobariyah. Antum bisa bilang benar, dusta. Iya kan? Ketika Anda bilang begini. Zaidun qaim. Saya ngomong ke antum. Zaid berdiri. Antum bisa bilang tidak. Salah. Bukan Zaid yang berdiri. Tapi wakilnya. Paham kan? Tapi kalau Anda bilang begini. La tadrib. Jangan kamu pukul. Antum bisa bilang ke saya. Kamu bohong. Bisa? Bisa? Bisa atau tidak? Itu bedanya tolabi sama khobari. Kalau khobari antum bisa bilang dusta. Tapi kalau tolabi tidak bisa antum bilang dusta. Nah sekarang berarti bertentangan. Ketika antum bilang begini. Zaidun idribuhu. Zaid pukullah. Ini kan awalnya jumlah khobariyah. Zaid pukullah. Kalau dilihat di awal antum bisa bilang bohong. Tapi dilihat idribu antum tidak bisa bilang bohong. Kan begitu bertentangan. Makanya tidak bisa kalau bertentangan. Kalau khobariyah jangan tolabiyah. Paham kata Syekh ini? Ini yang beliau katakan. Berarti ini alasannya. Kenapa lebih roji dibaca nasab? Ya lebih roji dibaca nasab. Supaya antum tidak menjadikan khobar berupa jumlah apa? Tolabiyah. Berupa jumlah tolabiyah. Selesai. Tapi ada masalah. Wayuskilu ala hada. Tapi masalah atas hal ini. Nahu qawlihi ta'ala. Contoh firman Allah ta'ala. Wasariku wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Gimana ini? Katanya lebih roji dibaca nasab. Kok ini dibaca rofa? Paham masalahnya? Awiseng? Yakin? Ini masalah. Kalau lebih roji dibaca nasab, kenapa di sini di rofa? Paham pertanyaannya? Dipahami ini? Apa ini? Ini kan Quran. Masa Quran berbahasa dengan bahasa yang tidak roji? Gimana ini? Fa'innahu, belum uraikan dulu. Fa'innahu nadhiru qaulika. Sesungguhnya ini ayat sama dengan ucapan kamu. Zaidan wa amron idribhu. Zaidan wa amron idrib akhahuma. Wa innama tarajjah fi dzalika nasbu likaunil fi'il masghul fi'il talab. Ya kan? Tidak lain roji dalam hal ini nasab karena fi'ilnya adalah fi'il yang disibukkan fi'il talab. Fi'il yang disibukkan fi'il talab. Wa kadzalika qauluhu, demikian pula sama dengan firman Allah taala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma. Gimana ini? Tadi katanya lebih roji dibaca nasab kalau ada fi'il tolab. Sementara ini juga ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma. Kata beliau wal qurra'us sab'atu, ahli qiraah yang 7 qad ajma'u ala raf'i fi maudi'ain. Mereka bersepakat untuk rofa pada 2 tempat itu, yaitu ayat tadi yang pertama di surah Al-Maidah 38 dan ayat yang kedua An-Nur ayat 2.
para ahli qiraah wajib mereka sepakat di rofa. Gimana ini mereka sepakat di atas yang tidak roji? Kan begitu? Orang akan bilang, kenapa bersepakat membaca sesuatu yang tidak roji? Sebenarnya jawaban yang paling sederhana adalah satu, qiraah itu riwayat. La diroya itu paling sederhana. Qiraah itu adalah riwayat. Sesuai dengan periwayatan. Bukan berdasarkan teori yang diletakkan oleh kitab belakangan. Paham ini? Qiraah itu sesuai periwayatan. Itu jawaban paling sederhana. Sebagaimana kalau ada syair, antum bilang apa? Kalau syair antum bilang apa? Darurah syi'riyah. Begitu Ji. Kalau Quran antum bilang riwayat. Kalau syair antum bilang apa? Darurat syi'riyah. Paham ini? Lihat kata Ibnu Hisham. Wa qad uji dan telah dijawab andalika dari hal tersebut. Bi anna takdira, bahasanya takdirnya. Mimma yutsla alaikum hukmus sariki was sariqati. Ternyata begitu. Ada sebelumnya. Mimma yutsla alaikum. Di antara yang dibacakan kepada kalian. Hukmus sariki. Hukumnya hilang. Kemudian sariku. Menggantikan kedudukannya. Jadi dia bukan istighol berarti. Bukan istighol. Faqata'u aydiyahuma. Jadi artinya di antara yang dibacakan kepada kalian adalah hukumnya pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Potonglah tangan keduanya. Fasariku wasariqatu mubtada. Ma'tuf alaih wa ma'tuf alaih. Sariqatu wasariku wasariqatu mubtada. Yang diatofkan kepadanya. Jadi memang bukan i'rabnya maf'ul bih. Paham ini? Tapi i'rabnya di apa? I'rabnya apa? Mubtada. Dan yang diatofkan kepadanya. Maksudnya apa? Maksudnya as-sariqo mubtada, as-sariqo tu atof. Diatofkan padanya. Wal khobar mahdhuf. Khobarnya dihilangkan. Khobarnya itu bukan faqata'u. Khobarnya bukan faqata'u. Tapi khobarnya dihilangkan. Kalau khobarnya faqata'u, maka antum akan bilang apa? Masa khobarnya adalah jumlah apa? Masa khobarnya adalah jumlah apa? Tolabiyah. Kan begitu. Jadi khobarnya bukan faqata'u. Tapi khobarnya apa? Mahdhuf, dihilangkan. Khobarnya dihilangkan. Wahwal jar wal majrur. Yaitu jar majrur. Alaikum. Alaikum. Tadi kan ada kata apa? Alaikum. Waqta'u jumlah musta'nafa. Berarti waqta'u jumlah baru. Masya Allah. Bukan khobarnya. Dia adalah apa? Jumlah baru. Falam yalzam likhbar bil jumlati tolabi anil mubtada. Maka setelah itu takdirnya. Maka tidak mengharuskan pengkhobaran dengan jumlah tolabiyah dari mubtada. Iya kan? Berarti selesai masalahnya tadi. Walam yastakim amal fi'il min jumlati fi mubtada wa mukhbar anhu bi ghairihi min jumlatin ukhra. Dan tidak bagus beramalnya fi'il dari jumlah pada mubtada yang dikhobarkan tentangnya dengan selainnya dari jumlah yang lain. Ini agak rumit sedikit. Kan gini, ketika antum katakan dia adalah faqata'u jumlah baru, berarti kan tidak bisa beramal pada sebelumnya. Kalau jumlah baru kan berarti dia sebagai mubtada lagi, kan begitu kalau jumlah baru. Masa mubtada ini beramal lagi pada mubtada sebelumnya? Paham bisa? Kan tidak istiqomah, tidak bagus begitu. Tidak yastakim, tidak lurus. Tidak bagus, tidak lurus. Beramal fi'il dari jumlah dalam mubtada yang dikhobarkan tentangnya dengan selainnya dari jumlah yang lain sebelumnya. Tidak bisa. Wa mitluhu semisal dengannya Zaidun fakirun fa'atihi. Zaidun fakirun fa'atihi. Zaidun mubtada, fakirun khobar. Fa'atihi. Sekarang, bisa enggak ini jumlah ini beramal pada jumlah sebelumnya? Bisa? Maksudnya begitu pertanyaannya. Enggak bisa. Wa khalidun maksurun falatun tuhinhu. Khalid itu lagi sedih, jangan kamu hinakan. Khalid lagi sedih, jangan kamu hinakan. Sekarang, khalidun mubtada, maksurun khobar dari mubtada, falatuhinhu, bisa nggak beramal lagi pada jumlah sebelumnya? Enggak beramal. Wahada qaulu Sibawai, ini pendapatnya Sibawai. Jadi menurut pendapatnya Sibawai, ini itu sariku wasariqatu mubtada khobar.
Itu adalah mubtada, khobarnya dihilangkan. Dan amil setelahnya tidak beramal padanya. Amil setelahnya tidak beramal padanya. Ini pendapat Sibawai. Wa qala al-Mubarrid, sementara Mubarrid berkata, Mubarrid punya pendapat lain. Al mausula bima'na alladhi. Al pada kata as-sariku was-sariqatu al-abah. Al mausula, betul kan? Ada sisinya juga kan? Al mausula, betul kan? Al ini sebagai isim mausul pada isim fa'il. Bima'na alladhi. Wal fa ji'a biha litadulla ala sababiyah. Dan fa didatangkan untuk menunjukkan sebab. Ya kan? Wasariku pencuri laki-laki. Wasariqatu dan pencuri perempuan. Faqata'u. Dengan sebab mencuri, potonglah tangannya. Jadi fa menunjukkan apa? Sebab. Sebab mencuri, potonglah tangannya. Kama fi qaulika, sebagaimana dalam ucapan kamu, alladzi ya'tini falahu dirham. Sama ini, yang datang kepadaku sebab itu baginya 1 dirham. Wafa'us sababiyah, ini dia. Wafa'us sababiyah la ya'malu ma ba'daha fi ma qablaha. Subhanallah. Masya Allah. Jadi ini jalan keluar yang bagus juga. Dari Mubarrid ini bagus. Dari Mubarrid bagus. Anggaplah ini di dalam bab istigol. Tapi ini kan ada kata as-sariku. Terus apa? As-sariqo tu fakoto to'u. Fakoto'u. Kalau ada fa sababiyah, maka otomatis fi'il setelahnya tidak akan beramal kepada sebelumnya. Sehingga tidak dibaca sariko. Tapi dibaca apa? Sariku. Jadi ini paling sederhana. Lebih sederhana jawabannya Al-Mubarrid daripada jawabannya siapa? Sibawai. Jadi jawabannya Mubarrid gampang sekali. Kalau ada fa sababiyah, otomatis fi'il ini setelah fa tidak akan pernah beramal kepada sebelum fa. Sehingga tidak masuk dalam bab apa? Istigol. Itulah kenapa dia dibaca sariku. Tidak dibaca apa? Sariko. Paham ini? Paham Yusuf? Jawabannya siapa itu Yusuf? Al-Mubarrid. Jawabannya Al-Mubarrid. Iya. Jadi wafa'us sababiyah la ya'malu ma ba'daha fi ma qablaha. Fa sababiyah tidak beramal apa yang setelahnya terhadap apa yang sebelumnya. Wa qad taqaddama anna syartu hadzal bab, dan telah lewat bahwa syarat bab ini annal fi'la, bahasanya fi'il lau sullita alal ismi, seandainya diamalkan pada isim yang telah lewat, la nasobah, dia akan menasobnya. Tapi dengan adanya fa, tidak mungkin antum amalkan. Tidak bisa antum amalkan, artinya ini ayat memang sudah keluar dari bab apa? Istigol. Kan contoh-contoh di istigol tidak ada yang pakai fa. Iya kan? Zaidan dorobtuhu, ada fa? Ada fa? Tidak ada fa. Paham ini contohnya? Itu antum terserah mau pilih jawabannya Sibawai atau siapa? Mubarrid. Kalau jawabannya Sibawai itu mubtada. Setelahnya adalah jumlah baru. Dah, jumlah baru setelahnya tidak beramal pada jumlah sebelumnya. Namanya jumlah baru. Masa kita amalkan pada jumlah sebelumnya? Kalau jawabannya Al-Mubarrid apa? Adanya fa mengharuskan fi'il setelahnya tidak beramal kepada sebelumnya. Maka tidak dibaca nasab. Dia dibaca apa? Rofa. Terserah antum mau pilih yang mana. Ini tempat yang pertama yang lebih roji. Apa ini? Lebih roji nasab. Cuman ada masalah sedikit dengan ayat itu. Jadi lebih roji nasab itu kalau setelahnya fi'il tolab. Keluar juga yang di ayat. Ada fi'il tolab karena tapi ada fa. Fajlidu, fakoto'u. Semuanya ada siapa? Fa. Jadi jawaban di ayat fajlidu sama dengan jawaban di ayat fakoto'u. Karena ada siapa? Fa. Itu yang membatalkannya. Mubarrid lebih sederhana. Insya Allah. Paham? Alhamdulillah. Adapun tempat kedua, masalah yang kedua lebih roji dibaca nasab daripada rofa. Insya Allah kita ambil di pertemuan berikutnya.
Insya Allah semoga bisa selesai besok. Istighol. Insya Allah ta'ala. Kita cukupkan. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.